Untuk merenungkan Injil yang baru kita dengarkan, mungkin kita bisa merenungkan juga pengalaman seorang suster, Bunda Teresa, di dalam mengenali panggilan Tuhan dan kemudian menjalankan itu. Jadi kalau kita membaca riwayat hidupnya, pasti di situ kita akan menemukan betapa beliau ini sangat luar biasa. Ketika mendapatkan panggilan untuk melayani orang yang paling miskin di antara orang-orang miskin, dia tidak langsung memutuskan, ya saya mau mengerjakan itu, tetapi ada proses untuk discernment, membedakan ini suara dari mana. Dan pada akhirnya dalam proses itu dia mengambil kesimpulan bahwa ini memang sungguh dari Allah. Jadi setelah discernment, konsultasi, retret, dan seterusnya, akhirnya menyatakan ini adalah dari Allah dan mesti dikerjakan. Karena untuk mengerjakan yang menjadi amanat Kristus itu bagi dia tidak mudah. Dia harus meninggalkan kongregasi yang awal, tempat dia bekerja. Dulu di situ dia sudah bekerja dengan nyaman, di tempat pendidikan, ngurusi anak-anak sekolah, asrama. Tetapi ketika mendapatkan panggilan ini, dia harus melayani orang yang paling miskin di antara yang miskin. Ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, sesudah dia memutuskan itu dan kongregasi menyetujui, kemudian dia memulai hidup untuk melayani mereka yang paling miskin. Dan ini pun juga enggak mudah, dia enggak langsung mendapatkan itu, tapi dia berusaha mencari dan akhirnya menemukan. Nah, ketika dalam proses ini yang terjadi, kelihatan sekali bahwa beliau memiliki semangat pengorbanan yang sangat luar biasa. Yang menjadi motivasinya untuk mengerjakan itu panggilan Tuhan, dan gema panggilan Tuhan itu mungkin juga menjadi gema dari Injil yang tadi baru kita dengarkan. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik, dan sebagai gembala yang baik, dia mengatakan dia akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu diulang sampai 3 kali. Artinya dia sungguh-sungguh di dalam menyatakan itu. Dimensi kurban sampai dengan menyerahkan nyawa itu dia kerjakan betul-betul. Dan pengorbanan yang semacam ini adalah pengorbanan yang tidak mudah. Bunda Teresa, kalau Anda semua mau membaca kisahnya, memberikan teladan yang sangat luar biasa untuk hal itu. Dan yang paling menarik juga bahwa dalam gema panggilan itu dia mengatakan, Tuhan bilang dia haus. Dan kata-kata aku haus ini oleh Bunda Teresa direnungkan terus-menerus. Apa maknanya? Ternyata dia menemukan bahwa Kristus haus untuk mencintai dan sekaligus haus untuk dicintai. Dan yang sekarang ketika itu diberikan kepada Bunda Teresa melihat ini adalah tugas untuk saya. Saya menjadi saluran kasih di mana Tuhan sungguh-sungguh haus untuk mencintai, sekaligus haus untuk dicintai. Haus mencintai dengan menggunakan dia, artinya dia mau merasakan bahwa bagaimana sih Tuhan mau mengorbankan dirinya sungguh-sungguh untuk mengasihi. Dan haus untuk dikasih, dia menemukan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang yang paling miskin di antara yang miskin itu, yang paling menderita di antara mereka yang menderita. Dan kalau kita perhatikan, pengorbanannya juga luar biasa. Awal memulai dia sendirian, tetapi berikutnya mulai ada 1-2 yang ikut. Begitu berkembang, dia pun juga masih dicurigai sana-sini oleh masyarakat sekitar. Jangan-jangan ini kristenisasi dan seterusnya. Tapi begitu mereka masuk, mereka melihat, kita enggak bisa mengusir orang ini. Kalau kita mau mengusir orang ini, kita harus mencari orang yang seperti dia ini. Mau ngurusi orang-orang yang ditelantarkan di jalan itu. Siapa yang mau? Di antara mereka enggak ada yang mau. Mereka yang maunya ngerutuk tempat suster itu bekerja, akhirnya mundur satu persatu. Karena mereka tahu yang dikerjakan suster ini sangat luar biasa. Ini adalah bentuk pengorbanan yang terus-menerus digemakan karena kasih Allah. Allah sendiri mengatakan dia berkorban demikian ini. Untuk apa? Untuk keselamatan, untuk kehidupan kita semua. Dan gema itu seperti ditangkap oleh Suster Teresa tadi, diungkap kembali.
dinyatakan kembali. Yesus yang mau supaya orang ini selamat, supaya orang ini mendapatkan kehidupan, dikerjakan oleh Bunda Teresa. Supaya mereka yang terlantar itu mendapatkan perhatian, dimanusiakan, martabatnya dihormati, dipelihara. Mereka semua diselamatkan, hidup mereka dihargai. Ini adalah bentuk kasih Allah. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, kalau ini mau digemakan kembali oleh Yesus, setiap kali kita mendengarkan pewartaan ini, kita diajak untuk merenungkan kembali, kira-kira kita semua ini dipanggil seperti apa untuk menjalankan amanat ini. Apakah kita dengan rela hati mau berkorban untuk yang lain atau tidak? Ini pasti menjadi pertanyaan juga. Kalau di akhir Injil tadi Yesus mengatakan, aku berhak untuk memberi dan sekaligus mengambil kembali nyawaku. Itu artinya dia dengan keputusan kehendak bebasnya mau mengatakan, saya mau mengerjakan itu. Nah sekarang mari kita merenungkan bagaimana pengalaman kita masing-masing. Kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjalankan ini. Entah dalam lingkup kecil, mungkin dalam keluarga kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, dimensi pengorbanan karena cinta itu selalu ada. Dan apakah kita mau sungguh-sungguh mencintai? Apakah kita mau sungguh-sungguh menjalankan amanat cinta itu sampai memberikan pengorbanan yang maksimal? Atau mungkin kita seperti upahan yang tadi itu dikatakan. Karena upahan maka dia tidak mau menjaga domba-domba itu. Keselamatan domba terancam, dia pergi. Nah mungkin kita pun juga demikian. Ketika kita dihadapkan bahwa saya harus berkorban demi cinta saya ini, kita mulai berpikir, apa untungnya bagi saya? Apa iya saya harus terus-menerus mengorbankan ini untuk kepentingan keluarga saya? Apakah ia harus memperjuangkan ini untuk kepentingan anak-anak saya, kepentingan suami istri? Di sini kita ditantang. Ini baru lingkup kecil, belum lingkup yang lebih besar lagi, komunitas di mana kita hidup, masyarakat. Di situ kita seringkali hitung-hitungan. Apa iya saya mesti mengorbankan sekian banyak waktu saya, kemampuan saya, seluruh apa yang saya miliki ini untuk kepentingan mereka. Dan hari ini kita ditantang untuk hal yang sama. Kalau kita mau menjadi saluran kasih bagi orang lain di sekitar kita, maka kita pun juga ditantang untuk mau merenungkan dimensi kurban ini di dalam mencintai. Memang tidak mudah, tetapi kita diajak untuk terus-menerus memperjuangkan itu. Karena ketika kita mau mencintai itu berarti kita mau menjadi saluran kasih Allah untuk mereka yang diamanatkan bagi kita. Maka saudari dan saudaraku, mari kita renungkan bersama.